Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nova Widianingrum, Novi Aryani, dan saya sendiri Rehana. Kami akan presentasikan materi Distribution of Communities. Baik, sebelumnya, tidak ada makhluk hidup yang begitu independen sehingga kelimpahan dan distribusinya tidak memiliki pengaruh atas spesies lain. Komposisi fisik dan kimiawi permukaan bumi telah diubah secara drastis dan aktivitas organisme yang antara lain telah menciptakan O2 di atmosfer dan berkontribusi pada perkembangan tanah. Organisme sangat bervariasi, namun sejauh mana mereka bergantung pada organisme lain? Beberapa organisme autotrofik seperti jenis ganggang dan lumut tidak hanya membuat makanan sendiri dari sinar matahari, CO2, air dan mineral, tapi juga mendiami lingkungan fisik yang sangat ketat seperti sumber air panas dan batu, di mana mereka dapat ditemukan dan berinteraksi dengan spesies lain jika ada. Organisme heterotrofik yang mencakup semua hewan, jamur, dan beberapa tanaman vaskular dan fotosintesis dan bergantung pada autotrof untuk energi yang dapat digunakan. Jadi, mereka ini organisme heterotrofik, mereka itu bergantung sama organisme yang autotrof karena organisme yang autotrof ini bisa menghasilkan energi sendiri sehingga mereka bergantung dengan autotrof. Banyak juga tanaman fotosintesis yang secara langsung ini bergantung sama jenis organisme lain seperti bakteri pengikat nitrogen dan jamur mikoriza karena mereka menyediakan nutrisi mineral penting, dan serangga, vertebrata, menyerbuki bunga dan buah-buahan serta biji-bijian yang disperes. Perspektif historis dan biogeografis spesies ini muncul bersama dalam asosiasi kompleks yang disebut dengan komunitas ekologis. Nah, apa sih sebenarnya sejarah adanya organisasi dan komunitas ini? Pada awal abad ke-20, beberapa praktisi utama ilmu ekologi memperdebatkan sifat hubungan antar spesies yang menentukan organisasi komunitas. Clemens pada tahun 1916 mengemukakan bahwa suatu komunitas dapat dianggap sebagai jenis superorganisme dengan kehidupan dan strukturnya sendiri, serta batas-batas ruang dan waktunya sendiri. Menurut pandangan ini, organisme dan spesies individu dapat dianalogikan dengan sel dan jaringan organisme. Dan proses suksesi sekunder dapat disamakan dengan pertumbuhan dan perkembangan individu. Berbeda lagi nih dengan konsep komunitas Clemens sebagai unit yang terpisah dan sangat terintegrasi. Gleason pada tahun 1917 dan 1926 memandang komunitas hanya sebagai koeksistensi individu dan spesies yang relatif independen di tempat yang sama dan pada waktu yang bersamaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang komunitas dan ekosistemnya yang merupakan tingkat tertinggi organisasi ekologis. Sebelumnya kita akan membahas tentang definisi komunitas. Apa sih definisi komunitas tersebut? Komunitas itu suatu komunitas terdiri dari spesies-spesies yang hidup bersama di tempat yang sama. Semuanya berasal dari ahli ekologi yang mempelajari dua sifat dasar masyarakat, yaitu pertama, struktur komunitas mengacu pada sifat statis termasuk keanekaragaman, komposisi, dan biomasa spesies. Kedua, fungsi komunitas sendiri mencakup semua sifat dan aktivitas dinamis yang mengaruhi aliran energi dan siklus hara, misalnya seperti fotosintesis, interaksi antar spesifik, penguraian, dan lain-lain. Nah, sedangkan definisi ekosistem adalah suatu ekosistem tidak hanya mencakup semua spesies yang menghuni suatu tempat, tetapi juga semua fitur di lingkungan tersebut. Berasal dari ahli ekologi ekosistem yang tertarik terutama pada pertukaran energi, gas, air, dan mineral di antara komponen biotik dan abiotik dari ekosistem tertentu.
Mereka sering mencoba dan mempelajari area terbatas alami di mana input dan output energi dan bahan dibatasi karena lebih mudah untuk mengontrol atau memonitor. Ekosistem kecil ini relatif mandiri, sering disebut dengan mikrokosmos, karena mereka mewakili sistem mini di mana sebagian besar proses ekologis yang karakteristik ekosistem lebih besar beroperasi pada skala yang dikurangi. Hanya sedikit ekosistem yang terisolasi dan mandiri yang akan muncul. Ekosistem terbesar pun satu-satunya yang lengkap di biosfer yang melingkupi bumi. Kesaltergantungan semua ekosistem jelas didemotivasi oleh dampak luas dari aktivitas manusia. Seperti hujan asam, terus abis itu sumber polusi, penggunaan hutan, terutama penebangan hutan tropis, pembakaran bahan bakar fosil yang mengubah komposisi atmosfer dan mungkin mengubah iklim di seluruh dunia. Banyak ahli ekologi yang secara aktif menyelidiki struktur dan fungsi komunitas dan ekosistem. Karena banyak dari masalah yang tidak terselesaikan ini relevan dengan biogeografi. Situasi ini dapat menjadi tantangan sekaligus frustrasi bagi mereka yang mencoba menjelaskan distribusi tanaman dan hewan. Para peneliti dengan perspektif biogeografi luas berada dalam posisi untuk memberikan kontribusi yang unik pada penguraian proses ekologis yang berinteraksi dan mempengaruhi jumlah dan jenis spesies yang hidup bersama di berbagai belahan bumi. Di sisi lain, sampai proses ekologis ini dipahami dengan lebih baik, para biogeografer tidak akan dapat mengintegrasi mereka dengan efek-efek dari peristiwa historis untuk memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menafsirkan dan memprediksi pola distribusi. Organisasi komunitas. Pertimbangan energetik masing-masing spesies memiliki ceruk ekologis yang unik yang mencerminkan kondisi lingkungan biotik dan abiotik yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Status tropis organisme atau bagaimana mereka memperoleh energi juga memengaruhi peran yang mereka mainkan dalam struktur komunitas. Di luar beberapa pengecualian yang menarik, misalnya komunitas kemosintetik dari lubang panas bumi di dasar samudra. Semua energi yang digunakan oleh makhluk hidup akhirnya berasal dari matahari. Tentu kita tahu hal tersebut kan. Tanaman hijau autotrofik menggunakan radiasi matahari, CO2, air, dan mineral untuk menyintesis senyawa organik dan menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Senyawa organik ini tidak hanya digunakan oleh tanaman untuk membuat struktur dan memicu metabolisme dasar, tetapi juga merupakan satu-satunya sumber energi bagi organisme heterotrofik di masyarakat. Energi matahari terperangkap dalam molekul organik, ditransfer dari satu spesies ke spesies lain dengan secara bertahap dan digunakan oleh herbivora. Karnivora akan memakan herbivora dan seterusnya. Spesies heterotrofik ini mengoksidasi senyawa organik untuk memperoleh energi yang dapat digunakan dan dalam prosesnya mengonsumsi oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Jalur aliran energi searah antara spesies dan melalui komunitas disebut dengan rantai makanan. Mungkin kita nggak asing dengan kata-kata ini kan, rantai makanan dan sebagainya. Hubungan yang berbeda dalam rantai makanan disebut dengan tingkat trofik. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang seperti kita tahu, yaitu kayak tingkatan pertama itu berisi dengan tanaman hijau atau yang sering kita sebut dengan produsen utama. Yang kedua itu adalah herbivora, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan atau yang disebut dengan konsumen primer. Yang ketiga itu ada karnivora yang kita sebut dengan konsumen sekunder dan seterusnya. Di ujung rantai makanan itu adalah pengurai atau detritivora. Sebagian besar bakteri dan jamur yang memecah sisa bahan organik
dan melepaskan mineral anorganik ke tanah atau air, di mana mereka dapat didaur ulang dan diambil kembali oleh tanaman. Meskipun setiap paket energi kecil mengikuti jalur linear di sepanjang rantai makanan, hubungan trofik yang sebenarnya di antara spesies sangat kompleks loh. Karena sebagian besar konsumen memakan beberapa spesies, dan pada giliran dikonsumsi oleh beberapa jenis predator dan pemulai, jalur agregat aliran energi melalui komunitas membentuk pola percabangan yang saling berhubungan, yang kita sebut dengan jaring makanan. Karena energi ini didistribusikan dengan cara melalui komunitas, ia mematuhi hukum termodinamika. Mungkin kita juga nggak asing dengan kata-kata termodinamika, karena sebelumnya kita juga belajar ilmu lingkungan kan, yang tentang asas-asas itu. Salah satunya berisi tentang hukum termodinamika. Hukum termodinamika ini memiliki implikasi penting bagi organisasi komunitas. Secara sederhana dinyatakan, hukum termodinamika pertama mengatakan bahwa energi tidak diciptakan atau dihancurkan, tetapi dapat dikonversi dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Sedangkan hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa ketika energi diubah menjadi bentuk yang berbeda, kapasitasnya untuk melakukan pekerjaan yang bermanfaat menjadi berkurang dan gangguannya akan meningkat. Organisme menggunakan energi yang tersimpan dalam molekul organik untuk melakukan pekerjaan yang bergerak, tumbuh, dan bereproduksi. Kebanyakan hewan hanya mampu memasukkan 0,1% hingga 10% dari energi yang mereka konsumsi ke dalam molekul organik dari tubuh mereka sendiri. 90% sisanya menjadi lebih dari 99% hilang karena panas. Masuk karena suhunya sendiri, itu suhu tubuhnya sendiri. Satu konsekuensi ekologis dari sifat-sifat termodinamika organisme ini adalah bahwa jumlah energi yang jauh lebih kecil tersedia untuk tingkat trofik yang lebih tinggi secara berturut-turut. Ini dapat ditunjukkan secara diagram dengan menggambarkan komunitas sebagai piramida ekologis, di mana komunitas manapun tanaman hijau memiliki tingkat penyerapan energi tertinggi, jumlah spesies terbanyak, dan biomasa terbesar karena dia berperan sebagai produsen. Tingkat trofik yang lebih tinggi secara berturut-turut cenderung memiliki kurang dari 10% tingkat penyerapan energi dari tingkat di bawahnya, dan biasanya mengandung biomasa yang lebih rendah secara proporsional dan lebih sedikit individu dan spesies. Misalnya, konsumen primer dengan konsumen sekunder jauh tingkat penyerapannya itu lebih tinggi si konsumen primer, dan konsumen sekunder itu jauh lebih rendah tingkat penyerapan energinya. Ketersediaan energi harus berkurang secara substansial dengan setiap tingkat trofik berturut-turut sesuai dengan hukum termodinamika. Tapi ada pengecualian untuk pola lainnya. Distribusi biomasa, individu, dan spesies di antara tingkat trofik tergantung pada bagaimana energi diperoleh dan digunakan oleh spesies di masyarakat. Di beberapa komunitas seperti gua yang menghuni dan kedalaman gelap parit laut, tidak ada organisme autotrofik dan semua energi diimpor dalam bentuk organik, biasanya sebagai bahan mati yang disebut detritus yang tadi saya udah jelaskan sebagai pengurai. Karena daya dukung ukuran dalam satuan energi yang dapat digunakan di daerah manapun lebih rendah untuk tingkat trofik yang lebih tinggi secara turut-berturut. Organisme yang menempati tingkat ini menunjukkan karakteristik yang dapat diprediksi yang mengaruhi peran ekologis dan distribusi geografisnya. Tidak hanya ada lebih sedikit spesies karnivora daripada herbivora dan tanaman, tetapi karnivora juga cenderung lebih besar dan lebih umum daripada herbivora. Karnivora biasanya harus cukup besar untuk mengalahkan mangsanya, karena kan si karnivora ini makan herbivora, berarti karena dia harus memangsa herbivora, dia juga memiliki tubuh yang lebih besar dan biasanya lebih kuat seperti harimau. Nah, si herbivora ini adalah kayak kancil, rusa gitu. Nah, distribusi komunitas dalam ruang dan waktu. Pola spasial. Karena suatu spesies dengan kondisi fisik yang sama
dengan spesies lain yang serupa secara ekologis, banyak yang berharap supaya komunitas biotik ini didistribusikan sebagai unit yang terpisah saja. Ya, untuk memudahkan ya kita mengetahui spesies tersebut, jadi lebih baik dipisahkan saja spesiesnya. Terjadinya perubahan tiba-tiba di lingkungan seperti yang ditemukan di pantai, danau, dan tepi hutan biasanya akan disertai dengan transisi cepat antara dua asosiasi spesies yang berbeda di kedua lingkungan tersebut. Jika diskontinuitas lingkungan berlangsung cepat dan parah, sebagian besar spesies yang hidup di masing-masing lingkungan akan berkurang secara bersamaan ketika mereka menghadapi kondisi yang tidak ramah di perbatasan. Namun, jika kedua tipe habitat ini tidak terlalu berbeda, mungkin dapat melahirkan lebih banyak spesies daripada tipe habitat aslinya. Jadi misalnya gini, jadi ada spesies yang hampir sama fisiknya. Spesies yang satu ada di sebelah kiri dan spesies yang satu lagi ada di sebelah kanan. Dan tapi mereka itu di tempat yang kiri dan kanan itu memiliki lingkungan yang berbeda. Jadi si tipe habitat ini kalau misalnya mengalami perubahan adaptasi, mereka akan kesulitan jika mereka harus berpindah tempat. Misalnya si kanan akan ke kiri akan ke kanan, mereka akan kesulitan untuk beradaptasi dan mereka cenderung akan berkurang spesiesnya. Tapi kalau mereka adaptasinya sama, lingkungannya mudah, mereka bahkan jadi saling berseleksi alam. Mereka akan saling menikah gitulah ya, saling menikah gitu. Nah, jadi mereka itu akan melahirkan lebih banyak spesies daripada tipe habitat aslinya. Spesies dari kedua sisi batas mungkin dapat saling mengalami variasi genetik. Maksud saya tuh mereka saling bertukar genetik, mereka saling kawin silang gitulah. Jika zona transisi cukup produktif dan tidak terlalu sempit, bahkan dapat mendukung kumpulan organismenya sendiri yang secara unik distribusi komunitas dalam ruang dan waktu. Selanjutnya yaitu pola temporal. Banyak ahli ekologi, terutama mereka yang mempelajari organisme sesil, telah mencurahkan banyak upaya untuk mempelajari suksesi. Suksesi adalah proses normal dalam ekosistem di mana gangguan berulang kali menghilangkan seluruh komunitas dari petak habitat lokal. Ada dua suksesi, yaitu primer dan sekunder. Jika semua tanah dan bahan organik dihilangkan seperti oleh gletser atau letusan gunung berapi, proses ini disebut suksesi primer. Di sisi lain, jika gangguan seperti kebakaran atau badai menghilangkan sebagian besar organisme hidup, tetapi membiarkan tanah tetap utuh, proses ini disebut suksesi sekunder. Banyak kontroversi menggemakan perdebatan Clementian dan Gleason tentang organisasi komunitas. Memang banyak pekerjaan Clements yang dikhususkan untuk studi suksesi. Pandangan Clements yang mendominasi teori suksesi untuk sebagian besar abad ke-20 berpendapat bahwa suksesi adalah deterministik, dapat diprediksi, dan konvergen. Bertentangan dengan pandangan suksesi yang teguh dan deterministik ini, Gleason mengamati keragaman yang mengesankan dari rangkaian suksesi dan klimaks alternatif. Bahkan untuk wilayah tertentu, suksesi mungkin hanya mencerminkan kapasitas istimewa spesies independen untuk menyebar, membangun diri, dan bertahan hidup di lokasi lokal dengan kombinasi kondisi lingkungan yang tertentu. Karena dengan semua perdebatan antara dua sudut pandang ekstrim seperti itu, sepakat bahwa dalam wilayah tanah dan iklim yang serupa, suksesi adalah proses arah yang cenderung menghasilkan komunitas yang ditandai oleh serangkaian spesies dominan yang dapat diprediksi. Ahli paleoekologi dan biogeografer sejarah juga mempelajari perubahan temporal dalam komunitas dan biota. Biota daerah sangat dipengaruhi oleh perubahan besar dalam iklim dan kondisi tanah yang telah terjadi sepanjang sejarah. Paleobotanis sering menggunakan analisis serbuk sari fosil
untuk mendokumentasikan pembangunan kembali komunitas hutan gugur timur sebagai tanggapan terhadap perubahan iklim dan geologis yang mengikuti mundurnya gletser terakhir di Amerika Utara. Gambar di samping merupakan rekonstruksi dari hasil serbuk sari yang terdapat 2 spesies pohon, yaitu Fagus dan Tsuga. Dari gambar ini menunjukkan bahwa migrasi utara progresif masing-masing spesies itu sangat berbeda. Meskipun batas utara rentang mereka saat ini, yaitu daerah yang lebih gelap, sebenarnya identik. Martin menganalisis tikus atau bahan tanaman yang dikumpulkan oleh tikus ini dan disimpan di gua-gua di celah-celah batu untuk merekonstruksi dinamika vegetasi di daerah kering di Amerika Utara basah selama 40 tahun terakhir. Sebagai bukti dari pola ini, kita dapat menunjukkan keberadaan dalam komunitas modern spesies yang baru berevolusi bersama, yaitu fosil hidup. Contohnya ginkgo dan kepiting tapal kuda. Dan di sini terdapat gambar distribusi bioma terestrial utama dunia. Nah, tipe-tipe vegetasi ini berkaitan erat dengan distribusi rezim iklim dan tipe tanah. Beberapa jenis vegetasi yang berbeda telah dikelompokkan bersama dalam beberapa kasus sehingga pola umum bioma dapat diamati. Dimulai dengan klasifikasi perintis Coe dan Phytogeographers awal, dilanjutkan dengan zona hidup Merriam dan wilayah alami Robertson, dan meluas ke konsep kontemporer bioma. Ahli ekologi dan biogeografer memiliki hampir tanpa pengecualian komunitas terestrial terklasifikasi berdasarkan struktur atau fisiognomi vegetasi. Tersirat dalam semua klasifikasi ini adalah pengakuan bahwa bentuk kehidupan tanaman individu dan arsitektur vegetasi 3 dimensi yang dihasilkan mencerminkan pengaruh iklim dan tanah yang dominan pada jenis tanaman yang terjadi di suatu wilayah. Rezim iklim yang serupa cenderung mendukung vegetasi yang serupa secara struktural dan fungsional di wilayah yang terpisah di seluruh dunia. Hasil dari konvergensi yaitu spesies tanaman yang tidak terkait di wilayah yang terisolasi secara geografis telah berevolusi bentuk yang sama dan peran ekologis yang sama di bawah pengaruh tekanan selektif yang sama. Secara umum, sebagian besar biogeografer mengklasifikasikan bentuk utama vegetasi darat. Yang pertama yaitu forest, yang artinya kumpulan pohon yang didominasi dengan kanopi yang cukup berkelanjutan. Yang kedua, woodland, yaitu kumpulan pohon yang didominasi di mana individu ditempatkan secara luas, seringkali dengan area berumput atau semak rendah di antara mereka. Lalu semak belukar, yaitu lapisan semak yang cukup kontinu hingga beberapa meter. Yang keempat, padang rumput, yaitu kumpulan di mana rumput dan verb mendominasi beton atau spasi luas. Yang kelima, gurun, yaitu kumpulan dengan tanaman yang sangat jarang di mana sebagian besar tanah kosong. Yang selanjutnya, hutan hujan tropis, yaitu hutan yang terkaya dan paling produktif dari bioma terestrial bumi. Hanya mencakup 6% dari permukaannya, tetapi menampung sekitar 50% dari spesiesnya. Hutan hujan tropis ditemukan pada ketinggian rendah di garis lintang tropis, di mana curah hujan melimpah, yaitu lebih dari 80 cm per tahun. Tanaman dominan pada hutan hujan tropis yaitu pohon cemara besar yang membentuk kanopi tertutup pada 30 hingga 50 meter. Nah, di sini terdapat gambar distribusi global hutan hujan tropis dan sedang. Hutan hujan beriklim sedang itu ditunjukkan oleh gambar panah, terbatas pada daerah di sepanjang pesisir barat benua dan pulau-pulau besar di garis lintang. Sedangkan hutan hujan tropis tersebar jauh lebih luas antara 10 derajat utara dan 10 derajat lintang selatan. Yang selanjutnya, hutan gugur tropis. Biasanya hutan gugur tropis ini terjadi di dataran rendah panas di luar zona khatulistiwa.
di mana curah hujan lebih musiman dan musim kemarau lebih terasa dan lebih luas daripada di daerah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis kanopi lebih rendah dan lebih terbuka, dan karena lebih banyak cahaya mencapai tanah, seringkali terdapat lebih banyak vegetasi tumbuhan bawah. Untuk menghemat air, banyak pohon dan tumbuhan bawah menumpahkan daunnya selama musim kemarau. Contohnya itu ada hutan monsun atau hutan orang awam. Dan di sini terdapat gambar hutan gugur tropis di musim kemarau ketika sebagian besar tanaman tidak berdaun. Terdapat pada Taman Nasional Santa Rosa. Selanjutnya hutan duri. Hutan duri tropis dan subtropis adalah tipe vegetasi rendah yang tumbuh di dataran rendah semi kering. Tanaman hutan duri ini didominannya adalah semak berduri kecil atau berduri dan pohon. Contohnya pada anggota genus Acacia dan polong-polongan. Hutan berduri sering ditemukan di lokasi kering yang berdekatan dengan hutan gugur tropis. Minimal 30 cm curah hujan tahunan biasanya diperlukan untuk membuat semak berduri, dan biasanya ada musim kemarau 6 bulan tanpa hujan. Lalu ada sabana tropis, yaitu bioma yang didominasi oleh lapisan rumput dan endapan xerofitik yang hampir terus-menerus dan tersebar dengan pohon atau semak tahan api. Sabana biasanya terjadi pada ketinggian rendah hingga menengah pada garis lintang antropolitan. Mereka ditandai oleh musim hujan dengan 1 atau 2 musim hujan diikuti oleh kekeringan yang hebat. Pola cuaca ini sebagian besar didorong oleh pergeseran musiman di zona konvergensi intertropis, zona radiasi matahari paling intens, dan konvergensi angin dari utara dan selatan. Sabana yang paling luas ditemukan di Afrika intertropis, di mana mereka mendukung komunitas mamalia pengembalaan besar yang paling berlimpah dan beragam di dunia, serta berbagai mamalia karnivora besar. Sabana juga memiliki peran penting dalam pengembangan peradaban manusia. Masyarakat asli yang mendiami sabana Afrika dan benua-benua lain mengikuti migrasi alami hewan berkuku bergantung pada makanan dan pakaian. Akhirnya, penggembala awal ini menjinakkan beberapa spesies, contohnya sapi, kuda, keledai, dan unta. Kemudian, penggembala memindahkan ternak mereka bersama dengan peternak alami untuk mengeksploitasi perubahan musiman dalam produktivitas masyarakat asli sabana. Dan di samping terdapat gambar contoh sabana tropis yang terdapat di Cagar Nasional Buffalo Springs, Kenya. Selanjutnya ada gurun. Gurun dan semigurun panas terjadi di seluruh dunia pada ketinggian rendah hingga menengah, terutama di ikat pinggang iklim kering dari 30 derajat hingga 40 derajat lintang utara dan lintang selatan, antara tropis lembab dan bioma beriklim sedang. Curah hujan tidak hanya sedikit atau seringkali kurang dari 20 cm per tahun dan musiman, tetapi juga sangat tidak terduga. Potensi penguapan dari iklim gurun yang panas sangat kuat sehingga sebagian besar tanaman memiliki adaptasi khusus untuk mengambil air, menyimpan dan mencegah hilangnya air. Di daerah yang kurang kering, vegetasi dominan terdiri dari semak rendah yang tersebar luas, kadang-kadang diselingi dengan sekulen, contohnya kaktus, eopop, yucas, dan agaves, di mana semak mendominasi. Nah, vegetasi biasanya ini juga disebut semak belukar. Beberapa mamalia, padang pasir yang besar dapat menyimpan sejumlah besar air di jaringan mereka, sementara burung dan kelelawar dapat menghindari musim yang paling menegangkan melalui migrasi. Nah, di samping terdapat gambar vegetasi gurun dekat Puertecitos di utara Baja California. Perhatikan bahwa vegetasi yang hampir seluruhnya terdiri dari semak-semak kecil. Beberapa pohon kecil tumbuh di dasar berpasir dari aliran air kering di tengah, di mana tanaman yang pada umumnya lebih besar dan lebih padat daripada di lereng berbatu di sekitarnya. . Selanjutnya, hutan Sclerophyllous.
Ini terjadi di daerah beriklim sedang dengan curah hujan musim dingin, tetapi musim panas yang panjang. Hutan sclerophyllous juga dapat terjadi di daerah dengan curah hujan sedang, tetapi tanah berpasirnya memiliki sedikit kapasitas menahan air. Nah, contoh tanaman dominannya itu dia teksturnya keras, tangguh, dan berwarna hijau. Hutan sclerophyllous biasa tinggi lebih dari 1 cm curah hujan tahunan, seperti hutan eukalip dari Australia Barat Daya atau hutan Selanjutnya ada pendek yang hutan mengalami cemara lebih sedikit curah subtropis. hujan, Hutan seperti ini hutan sering oak disebut sebagai dari hutan Amerika Utara pegunungan yang bagian berada barat. di ketinggian sedang. Curah hujan pada hutan ini yaitu Nah, sekitar ini ada 150 gambar cm hutan per tahun. Sebagian sclerophyllous. besar spesies Yang A yang itu kaparal, menghuninya terdapat di adalah tumbuhan Mendocino dikotil Country. seperti pohon Yang cemara, pohon kedua, yang salak, B dan itu magnolia. fynbos, terdapat di Kanopi Tanjung biasanya Harapan, tidak Afrika Selatan. terstruktur dengan baik. Selanjutnya ada hutan gugur beriklim sedang. Hampir tumbuh di seluruh wilayah yang beriklim sedang selama masih ada persediaan air yang cukup. Dapat disebut sebagai hutan gugur musim panas karena memiliki pola tahunan untuk pohon-pohon yang ada di dalamnya menggugurkan daunnya. Ketinggian dan kerapatan kanopi pada hutan ini sangat tergantung pada iklim lokal dan jenis tanah. Selanjutnya ada hutan hujan beriklim sedang, yaitu hutan hujan beriklim sedang ditemukan di sepanjang pantai barat benua di mana curah hujan melebihi 150 cm per tahun dan turun selama setidaknya 10 bulan. Suhu dingin mendominasi sepanjang tahun, tetapi daerah ini selalu berada di atas titik beku. Terdapat banyak kabut dan memiliki kelembapan yang tinggi sehingga mendukung pertumbuhan pohon-pohon hijau yang besar. Tidak memiliki banyak jenis liana, tetapi keanekaragaman epifit yang tinggi, terdiri dari lumut, jamur, dan beberapa pakis. Kanopi pada hutan ini cenderung tertutup oleh pohon besar, sementara tumbuhan bawah yang lembab sering ditutupi oleh pakis dan lumut. Hutan hujan beriklim sedang di belahan bumi selatan didominasi oleh pohon-pohon besar dengan daun hijau yang luas seperti agatis, eukaliptus, dan notophagus. Selanjutnya ada padang rumput beriklim sedang. Secara geografis terletak di antara gurun dan hutan beriklim sedang yang didistribusikan secara luas antara 30 derajat dan 60 derajat garis lintang. Vegetasi pada daerah ini yaitu terbatas pada stratum tunggal yang didominasi oleh rumput, sedges, dan tanaman herba lainnya. Flora yang ada di padang rumput beriklim sedang hanyalah rumput dan ilalang. Fauna di tempat ini tidak sebanyak di sabana. Fauna yang ada hanyalah kelinci, rusa, burung hantu, dan ular. Fauna terbesar adalah bison yang terdapat di Amerika Utara. Tanah padang rumput cenderung memiliki akumulasi tinggi bahan organik yang mendukung keanekaragaman invertebrata tanah dan mikroba mengurai. Selanjutnya ada hutan boreal atau yang kita kenal dengan taiga. Dapat disebut juga sebagai hutan rawa yang terdapat di belahan bumi bagian utara seperti Amerika Utara, Eropa, dan Asia dengan iklim dingin dan kelembaban yang memadai. Memiliki curah hujan sekitar 35-40 cm per tahun. Dinominasi oleh hanya beberapa spesies pohon konifer, keanekaragaman dan produktivitas beberapa spesies pohon terbatas karena tanah yang asam bergabung dengan suhu yang relatif dingin. Kanopi pada daerah ini tidak terlalu padat. Musim dingin mempunyai durasi yang cukup panjang sedangkan musim kemarau sangat singkat. Selanjutnya ada tundra. Tundra adalah bioma tanpa pohon yang ditemukan di antara hutan boreal dan di sekitar kutub utara atau sebagian di kutub selatan. Suhu tetap di bawah titik beku setidaknya 7 bulan dalam setahun. Curah hujan seringkali lebih rendah dibandingkan dengan gurun atau unsur hara yang terkandung di tanahnya cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan hutan boreal. Produktivitas primer, biomasa, dan keanekaragaman tundra lebih rendah daripada hampir semua bioma darat lainnya karena laju penguapan yang lambat dan adanya lapisan es atau lapisan tanah yang beku dan tidak dapat ditembus cahaya. Tanaman yang mendominasi berupa semak-semak kerdil, rumput, dan lumut.
Selanjutnya ada komunitas akuatik. Ahli ekologi dan biogeografer laut tidak mengklasifikasikan komunitas air ke dalam kategori yang digunakan untuk bioma terestrial. Habitat darat pada dasarnya bersifat dua dimensi, dalam arti bahwa organisme tidak tetap secara permanen berada di atas permukaan tanah. Tanaman sesil yang tumbuh secara vertikal dan hewan yang terbang dapat membentuk dimensi ketiga. Penyusun dimensi ketiga dari komunitas air sangat berbeda. Di satu sisi, struktur yang dikembangkan dengan baik dari organisme yang tumbuh secara vertikal tidak terdapat di sebagian besar habitat perairan. Meskipun ada pengecualian yang jelas, seperti hutan rumput laut, terumbu karang, dan vegetasi tepi danau yang terendam. Karena karakteristik panas air yang tinggi menyebabkan variasi suhu lebih sedikit dibandingkan komunitas terestrial. Ahli kelautan, ahli teknologi, dan ahli ekologi perairan telah mengembangkan sistem klasifikasi untuk komunitas laut dan air tawar. Salinitas, kedalaman, pergerakan air, dan sifat substrat adalah karakteristik fisik yang paling mempengaruhi kelimpahan dan distribusi organisme akuatik dan paling sering digunakan dalam mengklasifikasikan komunitas air. Pembagian utama dari sistem air adalah komunitas air laut dan air tawar. Komunitas kelautan. Wallace mengusulkan sistem wilayah biografi terestrial yang didasarkan pada suhu air. Oleh karena itu, wilayah biogeografis dari wilayah laut mencakup zona garis lintang yang luas dan cenderung elips karena arus laut yang melingkar. Dapat dilihat gambar yang tertera pada slide. Berdasarkan pada penetrasi sinar matahari, laut dibagi menjadi dua zona vertikal, yaitu zona fotografis dan zona apotik. Zona fotografis dikenal juga sebagai zona cahaya. Kedalaman zona fotografis meningkat dari perairan pantai, di mana cahaya jarang menembus lebih dari 30 meter. Fotosintesis hanya dapat terjadi di zona ini. Semua energi organik yang menopang kehidupan laut diproduksi di zona ini. Sebagian besar organisme di zona apotik mendapatkan energinya dengan mengonsumsi bahan organik yang diproduksi di zona fotografis. Komunitas laut juga diklasifikasikan ke dalam zona-zona lain berdasarkan kedalaman laut. Yang pertama yaitu zona dangkal atau biasa disebut dengan zona intertidal atau zona litoral, yaitu wilayah laut yang dapat tergenang oleh air apabila kondisi laut sedang mengalami pasang. Namun ketika air laut surut, maka wilayah atau zona litoral ini berubah menjadi pantai. Zona litoral menjadi habitat bagi beberapa spesies laut, yakni berupa binatang maupun tumbuh-tumbuhan seperti bintang laut, udang, kepiting, cacing, beserta bentos. Zona litoral ini bisa dikatakan sebagai wilayah yang paling atas ataupun yang paling dekat dengan pantai atau daratan. Zona yang kedua yaitu zona neritik, disebut juga sebagai zona sublateral yang berada di luar zona intertidal. Wilayah ini mempunyai kedalaman hanya antara 50 sampai 200 meter. Kawasan zona neritik ini merupakan zona yang dapat ditembus oleh sinar matahari dengan sangat baik, sehingga zona neritik ini dijadikan sebagai habitat yang sangat cocok bagi berbagai jenis spesies laut, seperti ubur-ubur, fitoplankton, zooplankton, rumput laut, dan lain sebagainya. Zona yang selanjutnya ada zona batial, yaitu zona yang sering disebut sebagai zona laut dalam, karena mempunyai kedalaman antara 200 hingga 2000 meter. Zona ini tidak dapat ditembus oleh sinar matahari sehingga tidak banyak dihuni oleh spesies binatang maupun tumbuhan. Jenis spesies tumbuhan sudah sangat jarang ditemukan di zona ini, namun spesies binatang laut, baik ikan maupun non-ikan, masih lumayan banyak. Selanjutnya ada zona abisal, merupakan wilayah yang paling dalam dan sangat-sangat gelap karena mempunyai kedalaman lebih dari 2000 meter. Wilayah ini tidak mendapatkan penyinaran matahari sama sekali sehingga membuat wilayah ini sangat dingin dan mempunyai suhu yang sangat rendah. Karena letaknya yang sangat dalam, maka sangat sulit ditemukan oksigen di zona ini.
Hal ini pula yang menjadi penyebab tidak adanya spesies tumbuhan yang dapat ditemukan di zona ini. Beberapa binatang yang dapat hidup di zona ini antara lain adalah anglerfish yang merupakan jenis ikan yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri untuk dapat berkomunikasi. Zona ini juga mempunyai tekanan air yang sangat besar. Selanjutnya ada komunitas air tawar. Komunitas air tawar tersebar luas sebagai danau, kolam, dan rawa-rawa kecil yang terkadang dihubungkan oleh aliran sungai yang panjang dan bercabang. Terbagi menjadi dua macam, yaitu ada komunitas air tawar yang menggenang atau biasa disebut lentik, dan komunitas air tawar yang mengalir atau yang biasa disebut lotik. Habitat lentik dibagi menjadi dua, yaitu danau dan kolam. Danau dapat terbentuk akibat dari aktivitas gunung berapi. Selain itu, danau juga dapat terbentuk akibat sedimentasi yang memotong jalur sungai. Sedangkan kolam ditandai dengan air yang dalam dan perlahan bergerak serta berlumpur, seringkali memiliki oksigen yang rendah. Selanjutnya ada stratifikasi ekosistem atau bioma air tawar lentik yang diam itu dibedakan menjadi 3 zona. Yang pertama ada zona litoral yang merupakan daerah akuatik yang dekat dengan tepi. Zona ini organisme mendapatkan banyak cahaya. Zona litoral dikenal juga dengan zona fotik karena di daerah ini banyak mendapatkan cahaya matahari, sehingga dengan demikian banyak organisme yang menjadikan tempat ini sebagai daerah favorit untuk tumbuh dan berkembang semisal tumbuhan air. Selanjutnya ada zona limnetik. Zona limnetik adalah daerah akuatik yang terletak di bawah zona litoral, maka posisi zona limnetik lumayan dalam dari permukaan dibandingkan dengan zona litoral. Meskipun letaknya di bawah zona litoral, cahaya matahari masih bisa menembus walaupun dengan intensitas cahaya yang berbeda. Pada zona ini, organisme yang mampu bertahan hidup ialah kelompok fitoplankton atau alga dan zooplankton atau udang-udangan. Yang terakhir ada zona profundal. Zona profundal itu merupakan zona yang paling dalam di bawah zona limnetik. Karena berada di posisi paling dalam, maka cahaya matahari tidak mampu menembusnya, sehingga ilmuwan menyebutkan dengan nama lain zona afotik. Zona ini banyak bangkai berjatuhan. Bangkai tersebut berasal dari dua zona di atasnya, yaitu zona litoral dan limnetik. Di dalam zona ini juga terdapat mikroba pengurai yang menggunakan oksigen terlarut untuk menguraikan bangkai yang telah mati. Selanjutnya, berdasarkan produksi materi organiknya, danau terbagi menjadi dua, yaitu ada danau oligotropik dan danau eutropik. Danau oligotropik ialah sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ciri-ciri utama danau oligotropik yaitu airnya jernih, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Sedangkan zona eutropik yaitu sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-ciri utama danau eutropik yaitu airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme dan oksigen di daerah profundal. Selanjutnya ada perbandingan global antara bioma dan komunitas. Di sini ada data mengenai NPP biomasa antara bioma dan komunitas laut. Jadi NPP atau produktivitas primer bersih merupakan ukuran tingkat di mana energi matahari dikonversi menjadi jaringan tanaman. Biasanya dinyatakan sebagai produksi massal per unit luas permukaan. NPP mewakili energi yang tersedia untuk mempertahankan biomasa dan keragaman hampir semua bentuk kehidupan. Seperti yang telah kita lihat, bioma dan komunitas sangat bervariasi dalam hal suhu, curah hujan, ketersediaan nutrisi, dan banyak faktor lain yang memproduksi produktivitas primer. Akibatnya, bioma dunia sangat bervariasi dalam NPP, biomasa, dan keanekaragaman. Pada slide ini disajikan diagram dari NPP antara terestrial dan akuatik.
Hutan hujan tropis terkenal dengan produktivitasnya yang tinggi dan memang mereka adalah yang paling produktif dari bioma terestrial tersebut. Namun, seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya, terdapat beberapa sistem perairan yang menyaingi hutan tropis pada PPN. Bioma dan komunitas yang paling produktif cenderung mendukung kepadatan tertinggi jaringan hidup. Akan tetapi, komunitas akuatik menunjukkan biomasa yang lebih rendah secara konsisten daripada terestrial lainnya. Fitoplankton dan tanaman kecil merupakan penyusun 90% dari NPP komunitas akuatik. Jika seorang astronot melihat bumi melalui lensa yang sensitif secara biologis yang dapat membedakan tingkat produktivitas, maka hal itu akan terlihat seperti gambar berikut. Dapat dilihat seperti gambar ini. Selanjutnya, ada ekosistem terestrial dan akuatik menepati efek yang nyata, tetapi pola lain sangat berbeda di antara mereka. Di darat, MPP cenderung sangat berhubungan dengan curah hujan dan suhu. Dengan demikian, produktivitas terestrial cenderung lebih tinggi di daerah tropis dan subtropis dan menurun ketika kita bergerak ke arah kutub, kecuali untuk daerah kering di sepanjang garis lintang. Namun di lautan, produktivitas fitoplankton cenderung